Shalom semua, perkenalkan nama saya Arthur Giovanni Stelendo dengan NIM 3101240238884. Kali ini saya akan menjelaskan serta melakukan praktikum serta memberikan menyelesaikan proyek saya yang satu lagi, yaitu forecasting univariat. Kali ini untuk forecast univariat ini saya mendapatkan judul yaitu forecast jumlah pengunjung website harian. Jadi di tugas big data kali ini saya mendapatkan project untuk kebutuhan untuk mendapatkan nilai di UAS saya, yaitu forecast jumlah pengunjung harian. Oke, untuk konteksnya ini ada seorang Bapak Faisal, adalah manajer IT di e-commerce shopping online. Beliau melihat data pengunjung setiap harinya, uh, terus bertambah. Bisa dibilang memiliki trafik yang semakin naik, bukan semakin naik, tapi dia mendapatkan kekhawatiran karena jika kapasitas server tidak mampu menampung pertumbuhan pengunjung di masa depan, beliau membutuhkan maka apa ya namanya, akan terjadi crash atau yang bisa dibilang servernya akan crash dan down. Nah, maka dari itu Pak Faisal membutuhkan hasil peramalan yang akurat untuk merencanakan upgrade server secara tepat waktu agar website tidak crash saat mencapai puncak traffic. Masalahnya, tantangan ketika tren pengunjung terus meningkat secara linear sehingga diperlukan perancangan kapasitas server yang matang. Tujuan dari forecast kali ini, atau bisa dibilang tujuan data mini kali ini, yaitu melakukan forecast untuk mengetahui jumlah pengunjung di masa depan dengan agar server tidak down saat traffic mencapai titik tertinggi. Dan untuk kali itu saya melakukan yang namanya itu Bapak Faisal ini melakukan yang namanya membuat data dari yang namanya itu dari beberapa, ada data training, data testing, dan data scoring. Nah, dilihat dari situ Bapak Faisal melihat data understandingnya, Bapak Faisal melihat bahwa ada beberapa yang apa ya lagi namanya, ada beberapa data yang missing values. Kenapa missing values? Karena tren pengunjung yang naik terus secara linear, pada hari-hari tertentu server mengalami overload atau crash. Saat server mati, sistem pencatatan log atau pengunjung ikut terhenti sehingga data pada tanggal tersebut tidak tersimpan. Nah, jadi ada beberapa tanggal yang misalnya 6 Januari 2025 itu ada beberapa tanggal yang missing values karena di hari tersebut servernya down sehingga pencatatannya itu tidak bisa dilakukan. Makanya seperti di tanggal 6 Januari, di tanggal 15 Januari, dan satu lagi kalau tidak salah tanggal berapa gitu. Makanya ada missing values-nya. Oke. Untuk data understanding, spesifikasi dataset historis internal dari database log website berbentuk deret. Oke. Format data yaitu dataset berbentuk deret waktu time series univariat. Jadi ada dua tipe datanya, yang satu time series univariat dan satu lagi yaitu data ada total 70 data baris. Yang pertama 60 data historis untuk data training dan data testing, serta 10 baris untuk data scoring. Nah, atribut utama yang ada di forecast univariate kali ini yaitu pertama, tanggal bertindak sebagai ID waktu atau bisa dibilang bertipe data time series, dan jumlah pengunjung atribut numerik yang merupakan variabel target.
Oke. Jadi data historisnya ada testing, ada training. Data testing dan training. Sedangkan data yang dari masa depan itu untuk yang prediksi adalah data scoring. Oke. Data preparation berdasarkan temuan di data understanding, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk pembersihan data missing values tadi. Yang pertama, pembersihan data handling missing values. Masalahnya adanya nilai kosong atau bisa dibilang tanda tanya akibat server overload, sehingga server tidak bisa mendata pengunjung yang mengunjungi website pada hari tersebut. Oke, dan tindakan yang dilakukan yaitu menambahkan atau menggunakan operator replace missing values. Yang pertama yaitu metode yang habis itu metode yang digunakan adalah linear interpolation. Nah, teknisnya karena data ini adalah time series dengan tren meningkat, interpolasi linear akan mengisi kekosongan dengan menghitung kemiringan garis antara titik sebelum sesudah data yang hilang. Jadi misalnya di hari sebelum server cache itu berapa pengunjungnya, maka akan dan setelah itu setelah server down, jadi akan diambil titik tengahnya untuk melihat di hari tersebut ada berapa yang pengunjung yang kira-kiranya datang gitu. Makanya ketika itu sesudah data yang hilang, hal ini untuk menjaga kesinambungan tren tanpa merusak pola pertumbuhan yang sedang berlangsung. Oke, habis itu yang kita lakukan selanjutnya itu transformasi data atau bisa dibilang windowing. Masalahnya yang kita hadapi, algoritma linear regression itu memerlukan beberapa atribut untuk memprediksi target, sedangkan data kita itu cuma dua atribut atau bisa dibilang univariat. Makanya tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu yaitu menggunakan operator windowing. Nah, parameter window yang kita pilih yaitu window size-nya ada 4 atribut. Jadi kita atur dari yang tadinya 1 atribut menjadi 4 atribut. Oke. Habis itu hasil satu kolom jumlah pengunjung dipecah menjadi 4 kolom fitur baru, leg kosong hingga leg 3. Ini berarti histori 4 hari terakhir digunakan sebagai dasar untuk memprediksi nilai pada hari kelima. Itu dilakukan jadi kayak gini misalnya. Jadi ini berarti data histori yang 4 hari itu akan digunakan sebagai dasar untuk memprediksi nilai pada hari kelima. Oke. Yang proses ini berhasil mengubah format data dari univariat menjadi multivariat. Habis itu kita masuk saja ke Rapid Miner. Nah kita buka saja Rapid Minernya. Kita pilih ini. Kita pilih ini karena ini klasifikasi, kita masuk ke sini. Baru kita masuk ke UAS. Kita masuk ke UAS univariat. Kita masuk ke data training. Next. Oke, replace missing values-nya sudah. Kita coba enter. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa windowing kita berhasil karena di sini kita berhasil membuat yang tadinya cuma satu atribut menjadi 4 atribut, 1 2 3 4. Oke. Dan linear regressionnya, deskripsinya, jumlah pengunjungnya. Oke. Dan selanjutnya kita lihat saja. Oke, jumlah pengunjungnya yaitu di hari pertama memiliki koefisien tertinggi di 0,553. Ini menunjukkan bahwa jumlah pengunjung hari ini adalah faktor yang paling dominan yang menentukan jumlah pengunjung besok. Nah, jadi misalnya saja kayak gitu. Habis itu jumlah pengunjung 1 dan 2 memberikan kontribusi tambahan dengan koefisien masing-masing 0,220 dan
0.165. P-value atribut utama menunjukkan nilai 000 yang berarti variabel tersebut sangat signifikan secara statistik dalam membentuk prediksi yang akurat. Dan ini hasil windowingnya tadi. Jadi 4 atribut. Oke, habis itu kita masuk saja ke evaluasi kita kali ini. Kita masuk ke univariat yang evaluasi. Yes, kita save saja. Kita masukkan seperti biasa. Kita list directory, kita masuk ke training. Next, finish. Ini juga kita masukkan yaitu testing. Kenapa di sini yang testing tidak kita pakai replace missing values? Karena kebetulan saja di data yang testing itu tidak ada replace missing values-nya teman-teman. Jadi bisa langsung saja kita hubungkan ke windowing. Oke, kita coba. Oke, kita lihat di sini. Jadi jumlah apa lagi namanya? Jumlah pengunjungnya itu yang aslinya 2020 pengunjung, sedangkan prediksinya 2001. Jadi bisa dibilang prediksinya itu cuma beda 20 doang. Jadi bisa dibilang prediksinya sangat akurat teman-teman. Jadi bisa dibilang di sini juga di root mean squared itu 56.613 itu bisa dibilang sangat-sangat akurat. Jadi selisihnya itu antara yang asli kejadian nyata dengan yang terjadi itu cuma sekian saja yang tipis bedanya selisihnya. Seperti yang di sini kan jumlahnya yang datang aslinya itu 2020, sedangkan yang diprediksi itu 2001. Dan di sini juga 2080, dan ya bisa dibilang tipis banget antara yang pengunjung yang datang asli dengan prediksinya. Oke, selanjutnya kita masuk saja ke ini dia. Kita masuk saja ke deployment kita. Nah, di deployment ini parameternya yaitu transformasi data menggunakan windowing dengan ukuran 4 yang berarti prediksi hari esok didasarkan pada histori 4 hari sebelumnya. Ini jumlah pengunjung 0 adalah pengunjung hari ini karena memiliki angka pengali terbesar 0.553. Maka hari ini adalah faktor yang paling kuat yang menentukan jumlah pengunjung besok. Oke, ini teman-teman. Dan mungkin sekian saja penjelasan saya untuk keperluan nilai untuk UAS di mata kuliah Big Data kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian saya dalam melaksanakan prakteknya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Shalom.